Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang akan maju di Pilpres 2024. Namun sampai hari ini belum mendapatkan cawapresnya, teman-teman ya. Calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Anies di 2024, karena dari partai koalisi ini mengusulkan nama-nama calon kadernya untuk diusung menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Anies Baswedan. Ada dari PKS, ini yang diusulkan adalah AHER, Ahmad Heriawan, mantan Gubernur Jawa Barat. Itu diusulkan untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies. Kemudian sisi lain kita lihat ada Demokrat yang juga mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono yang sedianya juga diajukan menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Nah, ini kan menjadi bingung teman-teman kalau partai koalisi ini masing-masing mengusulkan cawapresnya, apalagi tidak mau mengalah. Ini kan menjadi repot. Dan ini juga menjadi perhatian dari Partai Nasdem. Partai Nasdem yang mengusung Pak Anies ini tidak pernah mengusulkan cawapres dari kadernya, dari kader Partai Nasdem. Bahkan Pak Anies sendiri bukan kader Partai Nasdem, ikhlas mengusung Pak Anies Baswedan tanpa syarat. Sebagaimana dulu Nasdem itu mengusung Pak Jokowi tanpa syarat. Nah, kenapa partai-partai politik itu kok tidak melihat seperti Partai Nasdem yang mengusul anak bangsa yang terbaik untuk maju di 2024 tanpa syarat? Sepertinya harusnya dicontoh teman-teman dari PKS maupun dari Demokrat mengusung calon wakil presiden untuk bangsa dan negara, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri apalagi partai politiknya. Tetapi walaupun demikian kita juga harus fair. Kader-kader yang terbaik punya elektabilitas yang cukup tinggi, itu juga saya pikir representatif untuk diusung menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Anies seperti AHY. Karena di berbagai polling ternyata AHY ini juga mendapatkan ranking teman-teman, ranking menjadi calon wakil presiden yang potensial. Dan ini juga bisa diangkat. Namun demikian, sisi lain ada PKS yang tetap ingin mengusulkan yaitu AHER, Ahmad Heriawan, untuk menjadi cawapresnya Pak Anies Baswedan. Lalu bagaimana teman-teman pendapat dari Partai Nasdem melihat ini semua? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita dari Detik News. Nasdem wanti-wanti rencana koalisi batal jika syarat kader jadi cawapres. Mencuat nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan atau AHER di publik sebagai figur yang digadang-gadang bakal mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Partai Nasdem, parpol calon mitra koalisi Demokrat dan PKS, menilai munculnya dua nama itu wajar dan mekanismenya diserahkan ke masing-masing partai politik. Apa yang hari ini mengemuka di publik tentang dua figur tersebut itu adalah hal yang sah, normal, wajar, karena itu menjadi mekanisme internal partai masing-masing, kata Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali kepada wartawan Selasa 25 Oktober 2022. Ali menekankan dalam membangun sebuah koalisi tidak hanya untuk menggabungkan beberapa parpol agar memenuhi syarat pencapresan atau presidensial threshold sebesar 20%, akan tetapi koalisi dibentuk untuk menyamakan persepsi dan pandangan. Saya selalu bilang bahwa dalam membangun koalisi itu menjadi salah satu hal yang harus didiskusikan. Jadi dalam koalisi itu tidak hanya menggabungkan partai untuk memenuhi syarat keterpenuhan pencapresan, tetapi juga mempersamakan persepsi dan pandangan, jelas Ali. Ali melanjutkan, saat ini ketika parpol sedang fokus mematangkan format bakal poros koalisi, menurutnya hingga kini belum ada kesepakatan koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kita kan sampai hari ini belum ada kesepakatan koalisi kan? Dengan belum ada kesepakatan koalisi artinya belum ada kesepakatan. Belum bisa kita bicarakan tentang hal-hal yang menyangkut di luar kesepakatan berkoalisi, tuturnya. Ali kemudian menyinggung terkait kriteria calon wakil presiden cawapres yang sempat diungkap Anies. Ali menyebut cawapres Anies harus memberikan efek elektoral.
Kalau kata Anies, kriteria calon yang akan menjadi wakilnya adalah orang yang memberikan efek elektoral buat capres. Jadi kalau demikian maka pemilih PKS dan Demokrat dan Nasdem itu menjadi salah satu kesatuan untuk memenangkan Pak Anies, ucapnya. Ali juga menyatakan koalisi Nasdem, Demokrat, PKS tidak akan terbentuk jika ada persyaratan kader partai harus menjadi cawapres Anies. Meski demikian, Ali menilai mencuatnya kedua nama itu merupakan hal yang sah dan wajar. Kan koalisi belum terbentuk. Nah, kalau kemudian nanti menjadi persyaratan satu partai untuk berkoalisi harus kadernya menjadi wakil, maka kita pastikan koalisi tidak akan terjadi, jelas Ali. Kalau 3 partai berkoalisi, 3-tiganya mengajukan calon wapres, terus bagaimana solusinya? Apa 3-tiganya mau diambil? Kan nggak mungkin. Hanya satu. Terus kalau hanya satu wapres, 2-nya dapat apa? Kan begitu. Maka bisa jadi terjadi transaksional itu. Tapi untuk sebagai wacana, saya pikir sah-sah saja, sambungnya. Lebih lanjut, Ali menilai tidak akan terjadi kesepakatan jika kedua partai itu mengajukan syarat kadernya harus menjadi cawapres mendampingi Anies. Artinya begini, kalau dua-duanya bertahan harus menjadi cawapres, kan pada akhirnya nggak mungkin terjadi kesepakatan, imbuhnya. Nah itu teman-teman terkait pernyataan dari Ahmad Ali, pengurus Partai Nasdem yang memberikan warning, memberikan peringatan kepada PKS ataupun kepada Partai Demokrat. Kalau ngotot dua-duanya itu mencalonkan cawapresnya dari kadernya, kemudian tidak ada kesepakatan, maka tidak mungkin akan terjadi koalisi, teman-teman. Itu warning dari Ahmad Ali. Jadi semuanya memang harus didiskusikan, semuanya harus cool untuk membahas ini semua, karena cawapres hanya satu, teman-teman. Kemudian yang kedua, kemarin ada pernyataan dari Pak Surya Paloh mengenai cawapres itu diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Siapa yang ini sesuai dengan Pak Anies, itulah yang akan menjadi cawapresnya Pak Anies. Itu dari sisi Pak Surya Paloh. Tetapi beda lagi dengan PKS, teman-teman. PKS ini di internalnya ingin mengusung yaitu Ahmad Heriawan, mantan Gubernur Jawa Barat, untuk diusung menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Tapi masalahnya, teman-teman, di sisi lain ada Agus Harimurti Yudhoyono yang punya elektabilitas cukup bagus untuk bisa mendampingi Pak Anies. Karena di berbagai lembaga survei ternyata AHY itu adalah sosok tokoh yang menjadi calon wakil presiden potensial yang ini cocok mendampingi Pak Anies Baswedan. Pun demikian, kita juga tidak menafikan bahwa Aher itu juga punya pengalaman di pemerintahan karena pernah menjadi gubernur Jawa Barat. Jadi semua memang punya potensi, semua memang punya peluang, tetapi kita harus ingat bahwa capres hanya satu, teman-teman. Apakah nanti dari PKS atau Demokrat atau dari kader lain? Itu yang harus dipikirkan. Tetapi intinya, kalau menurut pendapat saya, yaitu hilangkan ego untuk membentuk koalisi ini. Karena koalisi ini yang akan datang adalah untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden yang representatif untuk mengusung perubahan dan perbaikan. Walaupun memang benar tagline perubahan dan perbaikan itu berasal dari Partai Demokrat, tetapi semua harus diletakkan pada proporsi yang benar. Artinya jangan sampai hanya karena tidak diusung menjadi calon wakil presiden tidak terjadi koalisi. Nah, ini yang harus dipikirkan, teman-teman. Jadi saya sangat salut apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem, yaitu mengusung calon presiden. Itu tidak harus ada syarat, kalau bisa tanpa syarat, seperti yang dilakukan oleh Nasdem ketika mengusung Pak Jokowi, ketika mengusung Ahok. Karena Nasdem dulu, teman-teman, pernah mengusung Ahok menjadi calon gubernur DKI Jakarta, yang waktu itu Ahok ramai dibicarakan karena soal penistaan agama. Itu didukung calon gubernurnya oleh Partai Nasdem. Ini kan menjadi satu hal yang cukup menarik. Dari Partai Nasdem ternyata juga bisa mengusung Ahok. Nah, kali ini Nasdem juga mengusung Anies Baswedan, yang dianggap mungkin sebagian kalangan Pak Anies ini dilabeli hal yang negatif seperti intoleran, radikal, dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat bahwa Nasdem memang sudah bersepakat untuk mengusung Pak Anies maju di
Pilpres 2024. Tinggal dua partai ini teman-teman yang masih belum ada kesepakatan. Tetapi kalau kita melihat Nasdem dan PKS ini sebenarnya sudah sepakat untuk mengusung Anies, tetapi yang menjadi pembicaraannya di calon wakil presiden. Karena PKS mengusung AHR, kemudian Demokrat mengusung AHY. Bagaimana kalau dua-duanya ini menyerahkan semuanya kepada Pak Anies Baswedan? Jadi biar Pak Anies yang memilih calon wakilnya. Saya pikir lebih bijak teman-teman ya. Jadi Demokrat mengusulkan capresnya, PKS mengusulkan capresnya, biar dipilih Pak Anies Baswedan. Itu saya pikir lebih adil karena Pak Anies membutuhkan calon presiden yang bisa mendukung terkait merekatkan koalisi ini. Pak Anies membutuhkan calon wakil presiden ini bisa membawa elektoral yang lebih banyak. Artinya yang memilih ini jauh lebih banyak. Kemudian Pak Anies membutuhkan cawapres yang bisa memperkuat kepemerintahan. Nah, semua biar diserahkan Pak Anies. Itu saya pikir solusi yang adil dari dua partai yang mengusulkan calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Karena Pak Anies lah yang akan menjalani teman. Jadi mantannya Pak Anies silahkan yang memilih mantannya, yaitu Pak Anies Baswedan, siapa yang akan dipilih. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.